Shalom saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam kasih Kristus Yesus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-49 sampai ayatnya yang ke-53. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, bahkan buat segala sesuatu yang kami lalui dalam hidup kami. Kami teramat percaya Tuhan selalu berkarya yang terindah dalam hari-hari kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam kasih Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Lukas pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-49 sampai ayatnya yang ke-53. Begini firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika disebut bertentangan, pasti hampir setiap kita memahami sesuatu yang berkonotasi negatif. Ketika ada kata bertentangan, pasti secara umum ada sesuatu yang berseberangan, ada sesuatu yang kontradiksi, ada sesuatu yang berselisih, ada yang bertikai, ada yang berada di dalam perlawanan. Dan hal yang semakin membuat kita merasa bingung barangkali ya, merasa aneh, kenapa justru Tuhan Yesus di perikop kita mengatakan bahwa dia datang tidak membawa damai, namun membawa pertentangan. Saudaraku, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa disebut pertentangan? 3 hal yang saya catat di dalam pemakaian kata pertentangan itu. Kenapa pertentangan? Yang pertama sekali, memang sangat-sangat dibutuhkan keberanian, dibutuhkan sikap untuk menentukan, memutuskan mau ikut Yesus atau tidak ikut Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa pertentangan yang dihadirkan? Sebab dibutuhkan ada tindakan eksekusi meninggalkan segala sesuatunya untuk ikut Tuhan Yesus. Bahkan perikop kita mengatakan, bahkan ketika keluarga terdekat sekalipun yang menjadi taruhannya. Lalu yang ketiga, kenapa disebut pertentangan? Sebab firman Tuhan dengan kehadiran Tuhan mau dinyatakan, akan selalu ada risiko. Akan ada konsekuensi dari setiap keputusan untuk ikut Yesus di dalam perjalanan kehidupan kita. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, ikut aku adalah pribadi yang mau sangkal diri dan pikul salib. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lebih dalam sebenarnya firman Tuhan ini melalui Lukas ingin menegaskan bahwa bukan bicara tentang kehadiran Yesusnya, tapi jauh lebih berbicara tentang bagaimana respon setiap orang, bagaimana respon setiap pribadi yang menerima dan yang merasakan kehadiran Yesus itu di tengah-tengah dunia ini. Kita mulai dari apa yang disebutkan di ayat yang pertama tadi. Maksud saya ayat yang ke-49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, api di dalam Alkitab itu bisa melambangkan Roh Kudus
yang membawa semangat menyala-nyala dalam hati orang percaya. Namun api juga bisa melambangkan kuasa Allah untuk memurnikan umatnya. Dan memang sepertinya pemahaman yang kedua ini yang dinyatakan bahwa api itu ingin memurnikan umatnya. Yesus disebutkan datang melemparkan api ke bumi. Dan itu menjadi api pemisahan untuk memurnikan siapa sebenarnya yang menerima, siapa sebenarnya yang mengaminkan, siapa yang sebenarnya berotoritas di dalam kehidupan setiap kita di muka bumi ini. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menghadirkan sebuah pemurnian. Dan pemurnian itu dikatakan akan menjadikan pemisahan antara orang percaya dengan orang yang menolak untuk percaya. Yesus menguraikan pemisahan itu dengan ilustrasi sebuah perpecahan di antara keluarga. Seperti apa yang disebut di dalam ayat 52 dan 53. Ada gambaran keluarga yang terpecah sampai terjadi perlawanan di antara anggota keluarga. Dan itu sangat-sangat mengerikan. Namun kita pahami bahwa di dalam keberadaan keluarga Yahudi, keluarga Judaisme, bahwa keluarga yang mampu untuk berseberangan, yang mampu untuk memilih mengikutkan iman yang lain di luar dari keluarga itu, keberadaannya adalah bersedia dikucilkan, bersedia tidak dianggap, bahkan kadang nyawa menjadi taruhannya. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat apa makna lebih dalam lagi dalam situasi ini. Kalau kita melihat teks Yunani dari bagian ini, kita akan mendapati beberapa penekanan tentang kata api. Kata ini muncul di bagian awal seperti yang saya sebut di ayat 49 lagi tadi. Kata melempar, balo, itu menyiratkan gerakan yang keras dan membutuhkan kekuatan. Ditambah lagi kalimat, betapakah aku harapkan api itu telah menyala, ayat 49b. Kita melihat keseriusan apa yang hendak disampaikan di dalam situasi dengan pernyataan bahwa api yang dilemparkan itu. Jelaslah simbol api di sini untuk melihat bagaimana api itu berkarya, api itu berkuasa untuk mengadakan penghakiman atau penghukuman. Dan alasan lain yang bisa kita lihat dengan pemunculan kata api itu di dalam Injil Lukas ini. Sebab memang kita melihat simbol api itu muncul di kitab ini. Sebagian besar penggunaannya seperti yang saya sebut tadi dihubungkan dengan penghukuman. Kita tahu seperti apa yang disebut pohon yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Jerami yang sudah dipisahkan dari gandum akan dibakar. Murid-murid ingin mendatangkan api dari langit atas penduduk Samaria menolak Yesus. Dan kita melihat kisah Sodom dan Gomora. Artinya api itu datang untuk memberikan penghukuman dan penghakiman. Kedatangan Kristus memang untuk melemparkan api itu ke dunia ini. Bukan api pemurnian, melainkan penghukuman. Yang dimaksud di sini saudaraku, tentu saja bukan kedatangan Yesus itu sendiri, tapi sekali lagi bicara tentang respon orang terhadap kedatangan Yesus itu. Kedatangan Yesus itu yang membuat manusia harus mampu mengambil sikap, menerima atau menolak Tuhan. Menolak itu berarti mendatangkan hukuman atas diri kita. Benar, manusia bebas untuk mengambil suatu pilihan. Tetapi mereka tidak bebas dari setiap konsekuensi atas pilihan yang mereka ambil. Kalau memilih di luar Tuhan, pasti kedamaian, sukacita, keselamatan tidak akan menjadi miliknya. Dan saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini juga mengandung sebuah simbol yang lain. Seperti apa yang disebut adalah baptisan. Dan sama seperti api, baptisan juga bisa berarti banyak hal. Itu tergantung kepada konteksnya. Baptisan itu bisa menjadi simbol penyucian.
tapi juga bicara tentang kematian dan lain sebagainya. Maka di sini kita melihat jelaslah bahwa ide tentang api itu ingin menghadirkan penghakiman, penghukuman di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita melihat di ayat yang ke-50 disebutkan tentang kesusahan. Ini mengingatkan kita bagaimana pergumulan emosi yang luar biasa yang dialami atau digambarkan ketika Yesus berada di dalam Getsemani. Kita melihat dalam kemanusiaannya, Yesus itu tampak begitu lemah. Yesus itu sepertinya ketakutan dari sudut kemanusiaannya. Bahkan dikatakan membuat keringatnya jatuh seperti darah. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau benar baptisan merujuk pada kematian Yesus di kayu salib, maka frasa betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung, ini menyiratkan sesuatu yang sangat menarik. Kesusahan yang dialami Yesus bukan pergumulan sesaat seperti di Getsemani, tapi kesusahan setiap hari yang harus dijalani. Kata kesusahan itu menyebutkan tekanan yang luar biasa yang dialami oleh seseorang di dalam kesehariannya. Dalam bahasa Yunaninya, kesusahan disebut syneko. Itu adalah keberadaan, ketertekanan seseorang menjalani hari-hari kehidupannya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu dengan pasti bahwa kedatangannya ke dunia akan berakhir di kayu salib. Dan bahwa bangsanya sendiri akan menyalibkan dia. Dan lihatlah bagaimana suasana hatinya ketika dia memahami ketika Yesus itu melihat bahwa itu akan menjadi bagian dari kehidupannya. Tapi sekali lagi, seperti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, kedatangannya menghadirkan pemisahan. Dan pemisahan ini justru terjadi juga di tengah-tengah sebuah keluarga. Ada perpecahan, ada pertentangan antara orang tua, anak, mertua, dan menantu. Kata pertentangan itu memakai kata diameresimos dalam bahasa Yunani. Dan ini hanya muncul sekali dalam Alkitab. Dan memang kita melihat di sini, kata ini bukan sekedar merujuk pada perdebatan, ketidaksetujuan, atau perbantahan yang sengit. Makna yang lebih dalam yang tersirat adalah perpecahan atau perselisihan yang sangat kasar. Makanya saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak tertutup kemungkinan pertentangan itu, perpecahan itu, bahkan menghadirkan pembunuhan di tengah-tengah konsekuensi akan pemilihan itu. Bagi masyarakat kuno yang digerakkan oleh kehormatan dan aib, meninggalkan iman yang lama itu berarti noda bagi keluarganya. Orang yang murtad, orang meninggalkan imannya, itu adalah noda. Mereka tidak jarang lebih memilih kehilangan anggota keluarga sebagai sebuah wujud pembelaan terhadap kehormatan. Dan itulah yang kerap kali terjadi, terutama di daerah-daerah yang sangat fanatik dengan agama mereka. Jadi jelaslah dari situasi itu kita bisa melihat, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa pertentangan bukan berasal dari Yesus, tapi itu berkaitan dengan kehadiran Yesus. Dalam hal bagaimana respon orang ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita. Saya jadi teringat ketika kisah Yesus datang pertama sekali ke tengah-tengah dunia ini. Lihatlah apa yang terjadi. Herodes gelisah, tapi ada malaikat yang bersuka cita. Ada orang yang tidak peduli, tapi ada juga orang yang menantikan kehadiran Yesus itu. Artinya jelas bahwa hadir Yesus itu menjadi sebuah kenyataan yang pasti untuk menentukan apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi pemilihan kita mau ikut Yesus dengan segala konsekuensinya, atau justru meninggalkan Yesus dan memilih kesesatan dalam hidup kita. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita petik di dalam firman Tuhan ini? Refleksi yang bisa saya ungkapkan 3 hal. Yang pertama sekali, ikut Yesus benar sangat besar taruhannya. Bahkan nyawa sekalipun menjadi ancamannya. Namun satu hal yang pasti, kasih karunia sukacita di dalam Kristus,
itu akan melampaui bahkan kehilangan nyawa kita sekalipun. Yang kedua, kedamaian yang sejati akan engkau dapatkan justru ketika engkau mau bertentangan dengan pribadi yang tidak ikut dan hidup di dalam Yesus. Yang ketiga, saudaraku, Yesuslah segala-galanya di dalam hidup orang percaya. Bahkan dibandingkan oleh apapun di dunia ini. Tidak juga harta, tidak juga tahta, kemegahan duniawi ini, kesenangan dunia ini. Bahkan keluarga sendiri pun, bahkan hubungan terdekat sekalipun yang ada di dalam kehidupan ini. Maka camkan itu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami ikut Tuhan dengan totalitas. Biarlah kami ikut Tuhan dengan seutuhnya, bahkan ketika konsekuensi, taruhan, pertentangan, bahkan kehilangan nyawa sekalipun menjadi taruhan. Tapi kami teramat percaya kuat kuasa Tuhan akan menjadi kekuatan menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Enyahkanlah Tuhan virus-virus ini. Amin.